Haleluya, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluargaku adalah sukacitaku, itulah berita pengharapan bagi kita hari ini. Setiap kita tentunya mengharapkan kebahagiaan itu selalu hadir di dalam rumah tangga kita. Kebahagiaan itu selalu hadir di dalam keluarga kita. Kebahagiaan itu selalu hadir di dalam hidup kita. Bahkan kebahagiaan itu selalu hadir di dalam gereja kita. Suami berharap istri yang dicintainya dapat menghormati dia dan mendukungnya, serta melayaninya dengan baik dalam segala hal. Demikian juga seorang istri tentunya mengharapkan lelaki yang dicintainya adalah sosok figur yang menjadi teladan dan dapat memberikan ketentraman dan kebahagiaan kepadanya. Apalagi anak-anak tentu sangat mengharapkan kasih dan perhatian dari kedua orang tuanya. Namun semua harapan itu semakin hari semakin sirna. Fakta yang terjadi sekarang adalah ketika suami melihat istrinya sekarang, tidak lagi seperti ketika dia melihat saat pertama kali bertemu. Tetapi ketika suami melihat istrinya saat ini, hatinya sudah mulai tawar. Dan yang lebih berbahaya lagi saudara-saudaraku adalah ketika istri melihat suaminya, bukan hanya tawar saja, tetapi dia sudah enak melihat suaminya itu. Dan kalau setiap keluarga sudah tidak harmonis, maka gereja hanya tinggal menunggu waktu saja untuk mengalami kekacauan dan kehancuran. Karena di dalam gereja itu ternyata sedang berkumpul orang-orang yang sudah tidak akur, orang-orang yang sudah tidak harmonis lagi. Sehingga ketika ada sedikit masalah, maka masalah itu cukup membuat gereja itu kacau. Alkitab berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat yang ke-27 berkata demikian. Keluarga adalah sebuah lembaga yang diprakarsai oleh Allah sendiri. Allah yang mengambil inisiatif untuk menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Karena itu pernikahan dalam konsep agama Kristen memiliki nilai yang sakral, yang sangat tinggi, sebab pernikahan itu adalah kudus antara laki-laki dan perempuan. Bukan antara laki-laki dan laki-laki ataupun perempuan dan perempuan, tetapi antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini saudara-saudaraku, maka makna dan nilai yang sakral dalam sebuah pernikahan semakin hari semakin luntur. Banyak orang yang menganggap pernikahan seperti sebuah mainan yang dapat digunakan untuk kesenangan dan untuk kepentingan diri sendiri demi memuaskan nafsu kedagingannya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka perceraian yang terjadi di dalam dunia ini. Bahkan di Indonesia, menurut bimbingan masyarakat Kristen Kementerian Agama Indonesia, saudara-saudaraku, angka perceraian mencapai 10% dalam setiap tahunnya. Yaitu sekitar 250.000 pasangan kawin sah bercerai setiap tahunnya. Belum lagi perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat seperti nikah siri dan lain sebagainya. Sebagai pengikut Kristus kita harus mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah itu membenci perceraian. Karena itu saudara-saudaraku, konsep perkawinan dalam agama Kristen adalah sekali untuk selamanya sampai maut memisahkan kita. Salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian ialah karena tidak adanya keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Suami istri yang sering bertengkar, sering terjadi kesalahpahaman, masalah ekonomi, serta faktor orang ketiga seringkali menjadi penyebab terjadinya perceraian. Untuk mencegah hal tersebut, maka hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara membangun keluarga Kristen yang harmonis dan bahagia. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meletakkan Kristus sebagai dasar yang mempersatukan di dalam keluarga kita. Alkitab berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat yang ke-14. Kata kasih yang digunakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-14 menggunakan kata agape. Kasih agape adalah kasih Allah sendiri, yaitu kasih yang tulus, murni, suci. Kasih agape tidak egois dan tidak mencari keuntungan sendiri, seperti yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-8. Di dalam membangun keluarga Kristen yang harmonis dan bahagia, unsur kasih ini mutlak diperlukan oleh kita. Sehingga dengan demikian setiap masalah maupun persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik
karena keluarga tersebut memiliki kasih Kristus sebagai dasar yang mengikat dan mempersatukan mereka. Haleluya. Dengan adanya kasih Kristus ini, maka masalah yang besar dapat dibuat menjadi kecil dan masalah yang kecil dapat dihilangkan. Tetapi jika sebuah keluarga tidak memiliki kasih Kristus, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Masalah yang sebenarnya kecil dapat berkembang menjadi sangat besar karena ada unsur emosi, ada unsur kemarahan, ada unsur sakit hati, ada unsur dendam yang turut bermain di dalamnya. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membangun mesbah doa di dalam keluarga. Alkitab berkata, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Adalah sangat penting membangun mesbah doa dalam sebuah keluarga. Melalui mesbah doa ini, setiap anggota keluarga dibawa untuk menjadi semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan. Dalam persekutuan tersebut, mereka akan belajar disiplin untuk berdoa. Mereka belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka akan membiasakan diri untuk berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga karakter dari setiap anggota dalam keluarga menjadi semakin terbentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ketika kita melakukan atau mengadakan kegiatan mesbah doa di dalam keluarga kita. Karena itu saudara-saudaraku, mesbah doa di dalam keluarga menjadi sarana pembentukan karakter bagi setiap anggota yang ada di dalam keluarga itu. Tentu proses pembentukan karakter tersebut tidak akan terjadi dalam semalam. Dibutuhkan kesabaran dan kerja keras dari setiap anggota keluarga agar semakin hari menjadi semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Contoh lain dalam Alkitab yang diperagakan oleh Ayub. Alkitab berkata dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil anak-anaknya atau memanggil mereka dan menguduskan mereka, dan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub membangun mesbah keluarga di dalam rumah tangganya, sehingga itulah yang membuat Tuhan mengawal kehidupan Ayub dan memberkati Ayub, sehingga Ayub pada zamannya menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, suami harus menjadi imam dalam keluarga. Bagi seorang suami tidak ada pilihan lain selain dia memimpin keluarganya untuk dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Itulah yang dikatakan oleh Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Dalam kehidupan berumah tangga, suami harus menjalankan fungsinya sebagai imam dalam keluarganya. Ia bertanggung jawab untuk membawa seluruh anggota keluarganya datang kepada Tuhan. Suami harus menanamkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebenaran iman Kristen ke dalam kehidupan keluarganya. Seorang suami yang tidak menjalankan fungsinya sebagai imam dalam keluarga akan berdampak buruk bagi keharmonisan rumah tangga tersebut. Sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia membutuhkan sosok figur yang dapat dipercaya atau yang dapat dijadikan sebagai panutan atau teladan bagi seisi rumahnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena hal ini begitu penting dan iblis mengetahui hal ini, karena itu dia berusaha dengan sekuat tenaga dan segala macam cara untuk merusak figur ini atau untuk menyerang para suami. Sehingga kalau para suami itu sudah jatuh, maka keluarga itu berpotensi besar mengalami kekacauan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya berpesan kepada setiap suami, jadilah imam di dalam keluargamu. Berusahalah membawa seisi keluargamu datang kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah yang ada di gereja-gereja saudara. Yang keempat, saudara-saudaraku, istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Alkitab berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kolose 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia yang menciptakan kita manusia, dan dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Karena itu dia tahu bahwa semua wanita di dalam dunia ini mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu mereka ingin merasa disayang oleh suaminya. Dan semua pria di dunia ini mempunyai kebutuhan yang sama juga,
yaitu mereka ingin dihargai dan dihormati oleh istrinya. Wanita sebagai makhluk yang secara fisik lebih lemah dari pria, membutuhkan rasa aman dan dilindungi oleh suaminya. Dan pria sebagai makhluk yang secara fisik lebih kuat dari wanita, membutuhkan pengakuan bahwa memang dia lebih kuat, lebih perkasa dari istrinya. Karena itu, kedua hal ini harus berjalan bersama-sama, yaitu istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istrinya. Jika ada salah satu yang dilanggar, maka akan mengakibatkan pelanggaran juga pada sisi yang lain. Contohnya saudara-saudaraku, jika suami tidak mengasihi istri dan berlaku kasar, maka akan mengakibatkan istri tidak mau tunduk kepada suaminya. Atau jika istri tidak mau tunduk kepada suaminya melainkan tanduk suaminya, maka akan mengakibatkan suami berlaku kasar kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluargaku adalah sukacitaku. Ini tidak bisa terjadi karena sebuah mujizat, tetapi ini bisa terjadi karena ada sebuah usaha baik dari suami maupun istri ataupun anak-anak untuk berjuang menciptakan kebahagiaan di dalam keluarganya. Sekecil apapun peluang itu, ciptakan kebahagiaan dalam keluargamu agar setiap orang di dalam keluarga kita mengalami sukacita, dan sukacita itulah yang kita bawa ke dalam gereja kita masing-masing. Dan saya percaya ketika dalam sebuah gereja berkumpul orang-orang yang sedang memiliki sukacita mulai dari rumahnya sampai ke dalam gereja, maka gereja itu akan mengalami sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Karena itu keluarga sangat penting untuk dikawal sehingga di dalam sebuah keluarga itu terjadi sukacita. Meskipun banyak tantangan dan persoalan yang harus kita hadapi, mari kita berjuang untuk membuat seisi keluarga kita mengalami sukacita mulai dari hari ini. Amin.